Halo semuanya, kembali lagi di channel Junior Kelas Miss Vita. Jadi, pada kesempatan ini Bu Vita akan menjelaskan terkait faktor dan kelipatan untuk pembelajaran matematika kelas 4. Jadi, nanti anak-anak akan belajar tentang faktor, kelipatan, hubungan faktor dan kelipatan, dan ada sedikit aktivitas faktor dan kelipatan. Sehingga setelah nanti anak-anak mendengarkan, menyimak, bahkan melakukan aktivitas di dalam video ini, anak-anak akan bisa menjelaskan apa itu faktor dan kelipatan, bisa menemukan faktor dari angka, dapat menentukan apakah suatu angka adalah faktor dari angka yang diketahui, kemudian menemukan kelipatan dari angka, dan juga menentukan apakah suatu angka adalah kelipatan dari angka yang diketahui. Ya, kita mulai dengan gambar ini ya. Jadi di sini ada gambar kotak-kotak yang berwarna hijau. Kalau kita hitung semuanya itu ada 20 ya. Dan kalau kita hitung itu ada berapa baris? Ya, ada 4 baris ya. Ada 4 baris. Kemudian di setiap barisnya itu ada 5 blok ya. Jadi sama, setiap baris itu ada 5 blok. Nah, sekarang pertanyaannya atau yang akan anak-anak lakukan, coba kalian susun atau kalian temukan ya, kira-kira bisa nggak balok ini disusun ke dalam baris yang berbeda dengan yang Bu Vita tampilkan ini, tetapi setiap barisnya itu jumlahnya sama. Ya, kalau di gambar ini ada 4 baris dan masing-masing barisnya itu ada 5 blok ya. Coba kita buat ke baris yang lain. Kira-kira kalau misalnya kita ubah dia ke 2 baris, kira-kira bisa nggak ya? Dan kalau di dalam 2 baris itu masing-masing barisnya itu berapa blok? Coba anak-anak bisa kerjakan sendiri di kertas anak-anak, di buku anak-anak ya. Nah, di sini Ibu berikan contoh jawabannya ya. Kalau tadi ada 4 baris dan masing-masing baris itu ada 5 blok. Sehingga kalau kita totalin 4 dikali 5 itu hasilnya 20 sesuai dengan jumlahnya. Lalu di sini yang kedua, ya di sini Bu Vita bagi menjadi 5 baris. Ya, 5 baris ya ke kanan ya. Kemudian setiap baris itu ada 4 blok ya. Kalau kita buat dalam perkalian, 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian yang ketiga, kita bisa juga buat si 20 balok tadi menjadi 2 baris. Dan masing-masing barisnya itu ada 10. Sehingga 2 dikali 10, 2 baris dikali 10 blok ya, sama dengan 20. Ya, jadi ada 20. Ini adalah contoh dari gambaran faktor dan kelipatan. Ya, jadi dari sini kira-kira apa sih itu faktor, apa sih itu kelipatan? Jadi faktor adalah angka ya, jadi ada angka ya yang jika dikalikan dengan angka lain ya, jadi ada angka nih dikalikan dengan angka yang lain akan menghasilkan angka atau itu yang disebut dengan hasil atau produknya ya. Dan faktor adalah angka yang dapat membagi angka tertentu tanpa sisa. Jadi tidak ada sisa. Jadi kalau anak-anak melakukan pembagian hasilnya itu harus 0. Ya, harus dia sampai 0, nggak ada sisanya. Sisa satu pun nggak boleh. Itu dinamakan faktor. Bagaimana contohnya? Contohnya nih, kita mau lihat nih. Yuk kita cari faktor dari 6. Kalau di sini faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Kira-kira itu hasilnya dari mana? Terus dibilang lagi ya, kalau 1 itu adalah faktor terkecil dari semua angka. Ya, jadi 1 itu adalah faktor terkecil dari semua angka. Kalau dibilang terkecil berarti tidak ada lagi di bawahnya. 1 itu yang paling kecil. Ya, nggak ada yang lebih kecil dari 1 lagi. Nah, dari mana sih tadi kita temukan faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6? Kita melakukan yang namanya perkalian. Kalau anak-anak perhatikan di sini, berapa kali berapa ya yang menghasilkan 6? Ya, berapa kali berapa yang menghasilkan 6? Angka dikali angka lain yang hasilnya adalah 6. Berarti di sini kita mulai dari yang terkecil tadi. Yang terkecil tadi adalah 1. Berarti kita mulai dari 1. 1 dikali 6 sama dengan 6. Ya, tadi kita mulai dari angka terkecil 1. Kemudian kita ke angka 2. Kira-kira kalau 2 dikali berapa ya biar hasilnya 6? 2 dikali 3.
hasilnya 6. Ada nggak nih selain 2 dikali 3 yang hasilnya 6? Ada nih, 3 dikali 2. Kita ke angka yang lebih besar lagi dari 2 ya. 3 dikali 2, tapi itu sudah kebalikan dari yang 2 kali 3 tadi. Ya, jadi kalau sudah sampai ke kebalikan berarti kita tidak perlu tulis lagi. Jadi hanya sampai di 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, jadi faktor itu yang mana nih? Faktor itu adalah yang kamu kalikan, angka dikali dengan angka ya. 1 dikali dengan 6, kemudian 2 dikali dengan 3, itu yang dinamakan dengan faktor. Makanya faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Ya, jadi 1, 2, 3, dan 6. Ya, perkalian tadi, angka dikali angka itu yang dinamakan dengan faktor. Ya, coba nih, kita coba sama-sama cari berapa sih faktor dari 32. Kita mulai tadi dari angka terkecil, berarti 1. 1 kali berapa ya biar hasilnya 32? 1 kali 32, hasilnya 32. Kira-kira setelah 1, coba kita ke 2. 2 dikali berapa ya biar hasilnya 32? 2 kali 16. Ya kan, nih Bu Vita langsung kasih tampilin aja ya. 2 dikali 16 hasilnya 32. Kemudian setelah 2, kalau 3 dikali berapa ya biar 32? Ada nggak ya kira-kira? Tidak ada, tidak bisa nih. Tidak ada perkalian 3 dikali berapa yang hasilnya 32. Kalau tidak ada berarti kita lanjut ke perkalian selanjutnya yaitu kali 4. 4 kali berapa yang hasilnya 32? 4 kali 8. Hasilnya 32. Jadi kemudian kalau kita cari lagi ke angka yang besar, 5 kali berapa biar 32? Tidak bisa. 6 kali berapa biar 32? Tidak bisa. 7 kali berapa biar hasilnya 32? Tidak bisa. 8 kali berapa yang hasilnya 32? 8 dikali 4 hasilnya 32. Tapi itu sudah kebalikan dari 4 kali 8, jadi tidak perlu ditulis. Jadi faktor dari 32 adalah si perkalian tadi, 1 kali 32, 2 kali 16, 4 kali 8. Tapi kita mulai tulis dari angka terkecil ya. 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Ya, coba kita cari satu lagi. Kalau 24, kalau anak-anak bisa kerjakan mandiri, ini gampang ya. 1 dikali 24 sama dengan 24, 2 kali 12 sama dengan 24, 3 kali 8 sama dengan 24, 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi, faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Itu adalah faktor. Sekarang kita kelipatan. Kalau kelipatan itu lebih gampang. Kalau anak-anak sudah tahu perkalian, ya, perkalian anak-anak pasti bisa tentang kelipatan ini. Ya, jadi kelipatan itu apa? Kelipatan adalah hasil. Ini hasilnya ya. Kalau tadi itu perkaliannya, kalau ini hasilnya, hasil perkalian bilangan tertentu dengan bilangan asli. Kalau bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai seterusnya itu bilangan asli. Nah, kalau bilangan tertentu berarti bilangan yang ditanya di dalam soal, ya. Nah, kelipatan terkecil dari suatu angka adalah angka itu sendiri, ya. Kelipatan terkecil, yang terkecil itu adalah angka itu sendiri. Misalnya nih, coba cari kelipatan dari 3. Ya, jadi ini yang ada di contoh, berarti kita mau cari perkalian 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12, sampai seterusnya. Nah, kelipatan di sini yang mana? Kelipatan di sini adalah hasil perkaliannya. Hasilnya yang mana? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Itu dinamakan kelipatan, jadi hasilnya, ya. Jadi beberapa kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Nah, kalau kita cari lagi, misalnya nih, cari kelipatan dari 5, berarti kita melakukan perkalian 5, ya. 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 10, 5 kali 3, 15, sampai seterusnya. Ya, kelipatannya yang mana? Hasil perkaliannya. Hasilnya di sini yang mana? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ya, dan seterusnya kalau diminta sampai banyak ya. Jadi kelipatan dari 5 adalah hasil perkalian dari 5 tadi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Nah, apa sih hubungan dari faktor dan kelipatan? Tadi kan kita udah tahu nih, kalau faktor itu adalah perkaliannya, 5 kali 4 misalnya. Kalau kelipatan itu hasilnya, 5 kali 4 itu tadi hasilnya berapa? 20. 20 itu adalah kelipatannya. Ya, jadi dari blok tadi yang Bu Vita sudah jelaskan di awal ya, jadi ada 20 blok ya. Dan si blok ini disusun ke dalam masing-masing baris dengan jumlah blok yang sama. Tadi ada 4 baris dan masing-masing baris itu ada
5 blok. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20 ya. 4 dan 5 itu, 4 kali 5 itu dinamakan dengan faktor. Sedangkan si 20, si hasil itu dinamakan dengan kelipatan. Jadi itu hubungan antara faktor dan kelipatan ya. Hasil angka dikali dengan angka itu dinamakan faktor, sedangkan hasil dari angka yang sudah dikalikan itu adalah kelipatan. Coba kita cari nih. Ini aktivitas mencari ya. Kita mau mencari faktor. Bisakah kamu menemukan faktor dari 45? Ayo kita tuliskan di kacamata. Di kacamata berarti di sini ada 6 kacamata ya. Berarti ada 6 nih faktornya. Kira-kira berapa saja ya? 45 itu bisa dikali dengan berapa aja? 1 kali 45, 45. Kalau kali-kali 2 kira-kira bisa nggak? Tidak bisa. Kalau kali-kali 3? 3 bisa Bu. 3 dikali berapa biar 45? 3 kali 15, oke. Kalau kali-kali 4 bisa nggak? Tidak bisa. Kalau kali-kali 5? Bisa. 5 kali 9 hasilnya 45. Jadi ada 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Itu adalah faktor dari 45. Sekarang coba kita cari lagi kelipatan. Nah, di sini ya ada angka-angka ya di sini ya 1, 8, 15 dan lain-lain ya. Dari angka-angka ini mana sih yang merupakan kelipatan dari 4? Berarti kita melakukan perkalian 4. Hasil dari perkalian 4. 4 kali 1 berapa? 4. Berarti 4 itu termasuk kelipatan dari 4. Kalau 4 kali 2, 8. Apakah di sini ada 8? Ada. 8 adalah kelipatan dari 4. 8 kali 4 kali 3. Berarti 4 kali 3 berapa? 12. Cari 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. Ya, dan seterusnya. Ya, dan kita lihat kalau kita temukan dari gambar ini, ya ada kelipatan 4 itu ada 8, 4, 16, 12, 36, dan 20. Ya, itu adalah contoh atau sedikit latihan buat kalian ya. Nah, kita rekap ya, kita simpulkan dari tadi yang sudah Bu Vita jelaskan. Jadi ada yang dinamakan faktor dan ada yang dinamakan kelipatan. Faktor itu adalah angka yang ketika dikalikan dengan angka yang lain menghasilkan angka. Sedangkan kelipatan adalah hasil dari angka tertentu dan bilangan cacah atau bilangan asli lainnya. Ya, kalau anak-anak perhatikan di sini ada Ibu tampilin lagi ya, faktor itu yang mana, kelipatan itu yang mana. Ya, jadi itu adalah penjelasan terkait kelipatan dan faktor. Semoga ini membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal latihan terkait dengan faktor dan kelipatan yang diberikan. Terima kasih semuanya.